Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, bertemu lagi dengan saya ya. Dalam pembelajaran IPS kelas 9 kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang perubahan sosial budaya. Tentunya sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ingat patuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. 1. Cuci tangan, pakai sabun ya. Kedua, jaga jarak ya. Yang ketiga, pakai masker ya, pakai masker. Tentunya anak semuanya, semoga kita semuanya bisa segera melewati pandemi ini dan kita bisa melaksanakan aktivitas normal seperti sedia kala. Tentunya jangan lupa tetap jaga kesehatan, minum minuman bergizi, makan makanan bergizi, dan jangan lupa berolahraga. Nah, maka dari itu, anakku semuanya, mari kita simak pembelajaran kali ini, perubahan sosial budaya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas bersama tentang perubahan sosial budaya. Di mana dalam perubahan sosial budaya kali ini, nanti kita akan melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, di mana berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Dalam perubahan sosial tersebut akan meliputi banyak hal berkaitan tentang sikap, berkaitan tentang alat, dan juga berkaitan tentang apapun yang akan terjadi, seperti halnya yang terjadi dalam gambar tersebut. Yang dahulu mengolah tanah dengan cangkul, kemudian berkembang menjadi menggunakan binatang, akhirnya berkembang lagi menggunakan traktor. Itu adalah contoh perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pertanian. Begitu juga dengan halnya Indonesia pada zaman dahulu. Indonesia dijajah oleh Belanda cukup lama, hampir 360 tahun, dan Jepang 3,5 tahun. Hal tersebut mengakibatkan perubahan yang cukup luar biasa berkaitan dengan pembangunan dan pola-pola apapun yang ada di Indonesia. Dan penjajahan tersebut berakhir dengan adanya proklamasi yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Maka dari itu terjadilah perubahan Indonesia dari negara yang dulunya negara jajahan menjadi negara yang merdeka. Bahkan kita bisa melihat sampai saat ini, yaitu adalah perubahan zaman kemerdekaan sampai zaman modern saat ini. Di zaman era digital yang luar biasa, itu adalah kemegahan yang ada di Indonesia. Jalur lalu lintas yang cukup ramai, mobil yang cukup banyak, itu menunjukkan berbagai perubahan dalam bidang transportasi. Dan ya, ini kita bisa melihat bagaimana perubahan pendidikan yang sekarang, perubahan seragam yang terlihat dari TK lanjut ke SD, semuanya perubahan beriring dengan berjalannya waktu. Seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan yang cukup luar biasa ke era yang lebih maju ya. Dulu anak sekolah membawa seperti itu, tapi lama-kelamaan mereka membawa HP, tablet, laptop, yang artinya buku sudah tergantikan oleh alat-alat yang mereka miliki sekarang ini. Dengan adanya perubahan itu menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang berkembang untuk menjadi lebih baik. Perubahan sosial menurut Profesor Suryono Sukanto adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Sehingga dengan adanya perubahan sosial pasti akan mengubah pola perilaku aktivitas masyarakat di lingkungan tersebut. Kita melihat ini adalah pola aktivitas manusia dalam mengarungi mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, yaitu jalannya cukup kurang bagus dibandingkan dengan jalan era sekarang yang sudah aspal, yang makin mudahnya mobilitas barang, jasa, ataupun mobilitas manusia. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan manusia menjadi lebih berkembang. Seperti halnya yang ada di gambar, ini adalah contoh perubahan dari masa ke masa, dari mencangkul menggunakan binatang dan akhirnya menggunakan traktor.
mana traktor itu menggunakan mesin diesel, di mana dengan penemuannya mesin diesel itu adalah terjadinya modernisasi yang luar biasa di Eropa. Di mana di situ terjadi modernisasi, yaitu usaha untuk hidup sesuai dengan zamannya. Pada kehidupan dunia sekarang, modernisasi mencakup sistem, nilai, cara berpikir, bertindak, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Akhirnya muncullah globalisasi, di mana di era global sekarang banyak manusia menggunakan handphone dan alat-alat digital lainnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Di situ dari globalisasi berasal dari kata globalization, artinya mendunia, sedangkan Globalization artinya proses, bisa diartikan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Sehingga tidak salah kalau anak sekarang dikatakan anak generasi zaman now. Kenapa? Namanya anak balita, tidak mungkin tidak mengenal yang namanya YouTube. Karena itu, kalian sebagai generasi sekarang harus pinter-pinter dalam menggunakan alat-alat digital kalian. Yang penting tujuannya adalah utama untuk berfungsi sebagai penggunaan pembelajaran, karena kalian adalah seorang pelajar di mana tugas utamanya adalah belajar, sedangkan untuk aktivitas lainnya hanya sebagai hiburan dan tidak digunakan sebagai sesuatu yang rutin. Anakku semuanya, berkaitan dengan perubahan sosial, tentunya kalian pasti tahu bagaimana perubahan-perubahan lingkungan di sekitar kalian. Dilihat dari waktunya, semakin lama perubahan di kanan kiri kalian pasti akan berubah, entah bangunan, entah apapun seperti itu. Lihat bagian berikut ini, bentuk perubahan sosial. Dari waktunya ada revolusi dan evolusi. Kalau revolusi itu perubahan yang sangat cepat, kalau evolusi adalah perubahan yang cukup lambat. Dilihat dari pengaruhnya, ada yang berpengaruh besar, ada yang berpengaruh kecil. Dilihat dari perencanaannya, ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Tentunya dari semua perubahan tersebut, kalau direncanakan pasti menjadikan hasil yang cukup luar biasa. Berikut adalah bentuk-bentuk perubahan sosial revolusi. Di mana revolusi tadi apa? Perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang sangat-sangat cepat dan singkat dan mampu merubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Seperti halnya terjadi revolusi industri, di mana pada saat itu menjadikan industri yang dulu dimulai dari menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga kuda dan akhirnya ditemukan mesin diesel oleh ahli-ahli di luar negeri. Maka muncullah revolusi industri. Dengan ada revolusi industri tersebut, jumlah produksi di Eropa semakin luar biasa, kuantitasnya dan kualitasnya semakin baik karena penggunaan tenaga mesin diesel sebagai penemu langkah awal ajang revolusi industri, di mana adanya revolusi tersebut merubah tenaga manusia menjadi tenaga mesin, membawa perubahan dalam bidang pertanian, pertambangan, transportasi, dan teknologi, membawa akibat dalam berbagai kehidupan, di mana proses semakin cepat, transportasi juga semakin lancar, terjadinya kesenjangan sosial dan terjadinya urbanisasi. Kenapa urbanisasi? Dengan adanya permesinan ini menjadikan industri lebih maju dan lebih berkembang pesat, mengakibatkan para tenaga kerja dari wilayah pedesaan pergi ke wilayah kota demi untuk mencari pekerjaan. Berikut kita lihat contoh revolusi industri. Ini adalah alat katrol yang awalnya untuk mengangkat barang-barang, entah itu barang dasar, barang tambang atau apapun, mulai berubah. Ini juga berubah mulai dari telepon, perkembangan telepon, sampai akhirnya sekarang menjadi Android yang luar biasa canggihnya. Kita lihat seperti itu contoh perubahan dalam dunia kita. Bentuk perubahan evolusi. Perubahan sosial evolusi atau lambat merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang cukup lama, di mana tentunya diikuti dengan berbagai perubahan kecil sebagai proses dalam pembentukan perubahan-perubahan besar tersebut. Maka dalam evolusi tersebut tidak bisa dipungkiri, perlu waktu, perlu proses, seperti halnya yang ada di gambar.
Ya, perubahan cara pakaian, perubahan cara berburu. Tentunya zaman sekarang berburu pakai panah sudah tidak berguna lagi. Kita berburu mungkin menggunakan senapan. Bahasa wong Surabaya bedil. Bedil, madal, dil gitu ya. Tentunya seperti halnya dalam cara bercocok tanam itu sudah mengalami perubahan yang cukup luar biasa. Oke anak-anakku, untuk pertemuan pertama perubahan sosial cukup sampai ini. Tentunya kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dan jangan lupa tetap belajar. Oke. Ya anak-anakku, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan perubahan sosial budaya. Dan jangan lupa setelah kalian melihat video ini tentunya silakan klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Dan dari link tersebut silahkan kalian isi tugas untuk hari ini. Dan Bapak harap kalian bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran IPS hari ini dengan baik. Dan tentunya kita bertemu lagi di pembelajaran IPS yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih sudah bergabung di pelaksanaan KBM IPS hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.